Halo, ketemu lagi dengan Kakak Saham. Tidak terasa sudah setahun kurang lebih semenjak video Kakak Saham yang membahas mengenai saham-saham pilihan. Nah, selang waktu tersebut sudah ada beberapa hal yang menyebabkan kita harus mereview lagi saham-saham yang menjadi incaran untuk investasi kita. Beberapa yang menyebabkan antara lain, yang pertama sudah dirilis daftar perusahaan yang tergabung dalam IDX Hex20 yang pertama. Yang kedua, sudah dirilis juga laporan keuangan tahun 2019. Bahkan ada sebagian perusahaan yang sudah ada laporan keuangan kuartal 1 tahun 2020. Nah, apa aja saham pilihannya? Simak terus video ini. Untuk memilih saham, Kakak Saham masih menggunakan cara yang sama seperti di video sebelumnya, yaitu dengan filter-filter sebagai berikut. Yang pertama perlu Kakak Saham sampaikan bahwasanya video ini dibuat tanggal 15 Mei, tetapi datanya saya ambil per 11 Mei, sedikit. Nah, screening ini bertujuan untuk satu, mencari perusahaan yang profitable di setiap sektor. Jadi masing-masing sektor ada perwakilannya kecuali dua sektor. Kenapa nanti kita bahas. Yang kedua, mencari perusahaan yang rutin membagikan dividen. Kemudian yang ketiga, ya kita pakai cara yang mudah aja, nggak usah rumit-rumit. Karena dengan cara yang mudah kita sudah berhasil membuktikan hasilnya selalu di atas IHSG, selalu di atas nilai pasar. Oke, gimana caranya? Yang pertama, langkah pertama dari ini, universe kita adalah IHSG. Jadi semesta kita adalah IHSG, yaitu saham-saham yang tergabung di dalam IHSG, kurang lebih ada 690 kalau nggak salah. Nah, kemudian dari universe itu kita filter dengan menggunakan indeks, yaitu indeks Hex Dividend 20 atau 20 perusahaan yang membagikan dividen tinggi, banyak, dan rutin. Nah, kemudian indeks tadi, anggota tadi dari indeks IDX Hex20 tadi kita bagi per sektornya. Ada sektor perdagangan dan jasa, ada sektor pertambangan, industri dan kimia, ada sektor aneka industri, ada sektor konsumsi, ada sektor infrastruktur, ada sektor keuangan. Dan sektor pertanian dan sektor properti ini adalah dua sektor yang tidak ada perwakilannya. Tidak ada satupun saham dari sektor pertanian dan properti yang masuk di indeks ini. Kakak Saham nggak tahu kenapa, tapi yang jelas ya ini kita pakai aja supaya mudah. Kemudian anggotanya ada 20. Seperti ini anggotanya, ada LPPF, United Tractor, dan terakhir Bank Mandiri. Nah, itu filter yang kedua. Jadi dari 600-an tadi kita filter menjadi 20. Ini 20, ketemulah ini. Nah, kemudian filter yang berikutnya kita menggunakan ROE. Hanya satu indikator saja, yaitu ROE, Return on Equity. Saya menggunakan ROE terinspirasi atau tercerahkan dari tulisannya Pak Jul, yaitu beliau mengatakan kalau kita hanya diperbolehkan untuk memilih satu indikator untuk menilai satu perusahaan, maka beliau akan menggunakan ROE. Kalau saya, karena saya cari yang mudah, saya cari yang ngikut yang disampaikan Pak Jul, yaitu ROE. Ini ROE dari laporan keuangan
kuartal 1 2020 atau tahunan 2019, mana yang ada. Untuk hasil ROE-nya seperti yang bisa kakak semua saksikan, LPPF di 78,3, unit traktor di 15,9, Adaro di 10,84 dan seterusnya, sampai terakhir Bank Mandiri di 13,43. Nah, kemudian dari masing-masing sektor kita pilih satu perusahaan yang ROE-nya paling tinggi. Nah, di perdagangan dan jasa ada LPPF dengan ROE 78,3%, di sektor pertambangan ada PTBA dengan ROE 19,35%, di industri dasar dan kimia ada Cepin dengan ROE 17,26%, dari aneka industri ada ASII dengan ROE 13,7%. Kemudian di konsumsi kita memilih 2 karena ternyata emiten konsumsi yang masuk ke indeks ini lebih banyak dibandingkan kelompok lainnya. Kalau di sektor lainnya hanya ada 2, 3, 2, bahkan 1, di konsumsi ada 4. Nah, supaya lebih bisa mewakili dari 4 kita pilih 2, yaitu HMSP dengan ROE 38,4 dan Unilever dengan ROE 103,9. Untuk infrastruktur kita memilih TOWR dengan ROE 26,8. Kemudian untuk keuangan, nah sama seperti konsumsi, keuangannya ada 4 emiten yang masuk, karena lebih banyak dibandingkan sektor lainnya, maka kita memilih dua emiten untuk mewakili dari keuangan. Kita pilih BBCA dengan ROE 16,4 dan BBRI dengan ROE 16,6, sehingga akhirnya kita ketemu 9 saham pilihan, yaitu ASII, BBCA, BBRI, Cepin, HMSP, LPPF, PTBA, TOWR dan UNVR. Nah, 9 item ini kalau kita bandingkan dengan pilihan kakak saham sebelumnya, maka ada 2 saham yang keluar yang dulu kita pilih tapi sekarang nggak kita pilih lagi. Yang pertama BJTM, yang kedua Telkom. Nah, kalau kebetulan kakak saham nggak punya BJTM tapi untuk yang Telkom sudah beli kemarin, maka tidak perlu di cut loss, cukup ditunggu sampai ini kan posisinya lagi floating minus, nggak usah di cut loss, cukup ditunggu sampai dia menjadi floating plus. Ketika sudah floating plus baru kita jual. Nah, apa nggak rugi lama nunggu? Enggak, karena meskipun itu floating minus, kita tetap dapat dividen. Nah, itu enaknya kita memilih perusahaan yang membagikan dividen. Jadi kita sudah ketemu 9 saham pilihan kita, yang ini nanti akan kita pantau pergerakannya. Nah, dengan saham-saham terbaik dari masing-masing sektor ini, harapannya kinerja portofolio kita tidak pernah ketinggalan dari IHSG. Misal ada sektor keuangan yang lagi meroket DS, kita punya BBRI dan BBCA, maka kita akan bisa mengikuti perkembangan IHSG. Atau ternyata ada sektor konsumsi lagi terbang seperti saat ini. Saat ini kan perbankan lagi drop, pertambangan drop, perdagangan jasa drop, yang terbang sektor konsumsi. Nah, kita juga punya 2 saham terbaik dari sektor konsumsi, yaitu Unilever dan HMSP. Nah, kurang lebih seperti itu skenarionya, sehingga kita bisa selalu memiliki kinerja portofolio yang lebih baik dibandingkan IHSG. Nah, kemudian selanjutnya apa? Seperti biasa kita nilai kinerja portofolio kakak saham. Apakah bisa mengalahkan IHSG lagi seperti sebelumnya?
kita menggunakan aplikasi dari broker terlebih dahulu ya. Jadi kenapa kakak saham menggunakan aplikasi dari broker juga, supaya nggak ada dusta di antara kita. Jadi kita nggak pakai main-main rumus, kita nggak pakai manipulasi data, benar-benar sesuai catatan yang ada di broker. Sebelum kita lihat portofolio, kita lihat dulu kita selama 2 minggu ini kita udah ngapain aja. Kita buka di finansial. Nah, ini kita buka transaksi 1 Mei sampai 15 Mei. Itu ternyata kita sudah beli HMSP pada tanggal 13 Mei. Kita beli HMSP sebanyak 1 lot di harga 1.655 lot ya. Ya betul, kita sudah beli ini, hanya beli ini sesuai dengan pending order sebelumnya. Kita lihat portofolio kita. Ini portofolio kakak saham, bisa dilihat semuanya merah, yang hijau hanya HMSP dan Unilever. Nah, memang saat ini yang menjadi penyelamat saham, penyelamat IHSG maupun penyelamat portofolio kakak saham adalah sektor konsumer. Sektor konsumer untuk HMSP kita floating plus 12,1%, sedangkan untuk Unilever kita floating plus 11%. Total portofolio kita minus 12,5%. Oke, kalau kita bandingkan dengan IHSG seperti apa, ini hasilnya. Untuk IHSG kita ganti warnanya menjadi hijau supaya lebih mudah dilihat. Nah, yang merah adalah kinerja portofolio kakak saham dan yang hijau adalah kinerja IHSG. Memang pernah dalam beberapa kondisi kita di bawah IHSG, tetapi pada akhirnya kita juga tetap di atas IHSG. Saat ini kita di atas IHSG. Ini dari aplikasi broker. Untuk kakak yang tidak memiliki atau menggunakan broker selain Mirai dan kebetulan tidak ada fitur ini, kita hitung secara manual, bisa juga hitung secara manual dengan metode seperti NAB reksadana. Oh enggak. Nilai IHSG adalah 4507,6. 4507,6. Kemudian total equity kita 3305652. 3305 berapa dia? 3305652. Kita tidak ada setoran, terus 0. Nah, karena setorannya 0, unitnya juga tambah 0. Oke. Dan kita turunkan jadi berapa? Nah, NAB kita di 5392, masih di atas IHSG. Coba kita masukkan ke chart. Kita ganti C23. Oke, ini kita sudah memasukkan datanya. Kinerja kita masih di atas IHSG. Kenapa tadi hasilnya berbeda? Ada beberapa titik yang berbeda dengan di Mirai,
Karena kalau di aplikasi Mirai itu dihitung harian, sedangkan di manual ini kita hitung secara kita hitung secara mingguan. Maka hasilnya garisnya lebih smooth, tidak naik turun seperti di Mirai tadi. Dan kalau kita bandingkan dengan target kita saat ini mestinya kita dapat 3,7 juta, tapi kita baru dapat 3,3 juta. Kita masih minus 400.000 dibandingkan dengan target kita, tapi bukan suatu yang perlu dikhawatirkan karena memang pasarnya lagi turun. Nanti kita kejar saat memang pasarnya lagi naik atau dengan trik-trik berikutnya. Demikian video kita pada malam hari ini. Karena belum lewat jam 12. Demikian video kita pada malam hari ini. Like jika suka dan subscribe untuk memberikan semangat kepada kami dalam menciptakan konten-konten yang harapannya bermanfaat. Kemudian share ke teman-teman supaya mendapatkan manfaat yang sama. Demikian, salam investasi. Yo, 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 yo.